Apa kabar? Wih, lama juga soalnya bikin konten nih. Su berapa ya? Dua minggu, hampir 1 bulan nih betul soalnya bikin konten nih. Wih, lama juga. Apa kabar, oh? Bye-bye, aku. Semoga jangan ada yang kena corona, oh, yang nonton nih. Atau mungkin, ya, mungkin ketika Anda sambil isolasi mandiri kah, isolasi apakah, mungkin lagi mau nonton ini video, nah baik, barangkali mudah-mudahan ini menghibur. Jadi selama ini beta sudah pernah bikin konten karena beta sedang melakukan sebuah pekerjaan yang melibatkan cukup banyak orang dan membutuhkan waktu ekstra untuk melakukan pekerjaan ini, khususnya di beta punya bidang. Jadi beta coba membuat konten sekarang karena kebetulan pekerjaannya sudah agak mulai longgar. Nah, selama ini juga, selama beta sudah bikin konten tuh, ada beberapa hal-hal yang memang bikin beta perlu sampaikan, membuat beta resah. Jadi beta mau bicara di ini konten kali ini. Apa ya? Beta tuh suka perhatikan orang kalau misalnya mau cari kerja atau sonde ada kerja, orang pada saat sonde ada kerja dan dia mau cari kerja, dia itu akan melakukan hampir banyak hal dia lakukan. Apalagi misalnya contoh, Anda baru lulus atau Anda baru putus dari pekerjaan sebelumnya atau diberhentikan atau memang belum ada pekerjaan sebelumnya dan pengen cari kerja, mau kerja dan orang. Nah, ketong biasa perhatikan itu biasanya apa ya, paling gampang tuh rajin berdoa. Rajin berdoa, macam-macam. Pokoknya dia akan tikam lutut, Tuhan kasih beta pekerjaan dan segala macam supaya beta bisa dapat kerjaan. Kerja apa sah? Dia mau kerja apa sah? Dia bilang bahwa beta mau kerja apa sah. Jadi kalau kadang-kadang ketong tanya, bro ini ada kerjaan kok? Weh kakak, beta nih belum ada kerjaan, kasih beta kerja apa sah? Beta fight, beta pokoknya jangan perhatikan beta punya sekolah. Apalagi misalnya dia S1 kah gitu, atau mungkin S2 atau D3 begitu. Dia sudah peduli, nah dia pokoknya dia bilang kakak kerja apa sah, beta gas, beta sudah peduli, beta sudah mau hitung-hitung. Yang penting sekarang beta bisa bantu orang tua, beta bisa bantu beta punya rumah tangga supaya dapur bisa tetap berasap, terus ya pokoknya segala macam alasan dibalik itu. Orang itu kadang-kadang kita temukan dia mau melakukan segala hal. Atau mungkin Anda yang pemberi kerja ya, atau Anda yang mungkin pemberi kerja, mungkin punya usaha dan mau memberi pekerjaan kepada seseorang, mungkin Anda tidak tahu tuh kalau ternyata di balik semua proses itu dia rela melakukan apa saja. Gaji berapa saya beta gas, kakak beta sudah peduli. Oke ya, itu ada di sekitar kita. Dan beta yakin Anda juga pernah menemukan hal-hal seperti itu. Beta ada beberapa, ini agak lucu, ada beberapa orang yang kadang-kadang suka merekomendasi, ada satu mama tua, ada satu bapak tua, dia top, dia tim doa lah. Dia kalau ketemu berdoa di situ, mantap, pasang lilin apa segala macam kayak gitu-gitu. Ya sampai hal-hal kayak begitu, hal-hal yang di luar kita punya kemampuan selain Tuhan pun, itu orang juga kadang-kadang pakai dia melakukan apa saja. Oke? Terimalah pekerjaan, terimalah dia di sebuah perusahaan, terimalah dia di sebuah organisasi untuk bekerja misalnya. Begitu sudah sampai di pekerjaan ini, mulai 1 minggu, 2 minggu, ini waktu wawancara nih, tanya, tanya segala macam, tanya, sekarang Anda mau digaji berapa? Aduh Pak, beta nih berapa sah? Beta akan berusaha sekuat tenaga, beta mau belajar, beta orangnya cepat belajar, beta pengen supaya
beta yang penting keluar dari ini nganggur begitu. Oh baik kalau gitu, HRD bilang oke, baik kalau begitu untuk 3 bulan pertama ini nanti kita kasih percobaan sebelum ada nanti kontrak, jadi ada masa percobaan, gajinya sekian rupiah. Oke ya, jalan 1 minggu, jalan 2 minggu, 1 bulan sudah mulai bangun pagi terlambat. Awal-awal rajin datang. Sonde terlambat. Kok tiba-tiba sudah mulai belakang-belakang sudah mulai terlambat. Nanti bos tanya atau depung atasan tanya, lu ini kenapa terlambat? Bos jamar, beta terlalu capek, beta habis kerja, beta masih urus ini, masih urus itu. Begitu, jadi beta butuh penyesuaian. Oh, nabai. Jangan lupa 3 bulan masa percobaan, begitu. Nah, itu mulai dari waktu itu kadang-kadang sudah mulai kendor dengan waktu, sudah mulai agak tidak disiplin. Padahal ingat, sebelum mau kerja, tikam lutut. Nanti mulai dengar bercerita dengan kawan-kawan, kemana, kerja nih kayaknya, ketemu bos nih kemana, dia kayak kemana kok, dia kurang apa kok, dia terlalu ini, kok dia terlalu kontrol ini, kok dia terlalu, aduh ini bab tua nih memang. Mulai ada komplain-komplain kecil yang macam begitu. Tadi sudah mulai terlambat, oke? Sudah mulai terlambat, sudah mulai tidak disiplin. Kedua, sudah mulai komplain, atasan beginilah, atasan begitulah. Kemudian nanti ada mulai komplain, beta nih tanggung jawab hanya begini, dia kasih begini, dia kasih begitu, minta tolong ini, minta tolong itu. Nah, sudah mulai ada komplain-komplain macam begitu. Dan yang paling konyol, menurut beta yang paling konyol itu adalah komplain merasa bahwa dia punya gaji itu kurang. Itu sering terjadi. Ya, kita sering temukan orang selalu seperti itu. Ya, bahwa ada perusahaan-perusahaan yang membayar Anda tidak sesuai dengan misalnya UMR atau UMK atau UMP. Ya, itu beta sudah masuk ke arah ranah situ gitu. Jadi beta lebih kepada dari kacamata kita sebagai yang karyawan, sebagai yang pekerja, begitu. Jadi itu ya. Jadi sudah mulai tidak disiplin waktu, sudah mulai terlambat, sudah mulai komplain dengan atasan, sudah mulai komplain dengan pekerjaan, sudah mulai komplain dengan gaji bahkan. Nah, itu kadang-kadang yang beta sering temukan. Beta sudah tahu kakak dong, bapak mama dong sering ketemu kok macam begitu kok. Atau barangkali Anda yang nonton sekarang ini mungkin salah satu yang komplain macam begitu. Tapi itu ada. Nah, itu yang beta suka heran, maksudnya agak ini, maksudnya agak terbalik dengan situasi sebelum kerja. Begitu sudah terima pekerjaan, sudah mulai beginilah, sudah mulai begitu. Belum 3 bulan. Nanti macam-macam komplain akan muncul lagi. Itu tadi hanya contoh saja. Jadi beta merasa itu agak apa ya? Ya karena beta sendiri juga pernah mengalami jadi karyawan, beta sendiri juga pernah mengalami jadi yang pemberi kerja begitu, dan itu ada di sekitar kita. Nah, contoh lain, kadang-kadang kita kalau mau bikin usaha itu atau apa ya? Mungkin usaha kah? Ya, katakanlah usaha lah, kita mau bikin usaha yang bersama-sama, kita melibatkan orang lain misalnya seperti itu. Dengan teman lah misalnya kayak gitu. Kapan hari beta ada nonton ini video di YouTube yang tentang Sule wawancara dengan Regen. Jadi Regen cerita kalau dulu waktu kuliah karena dia kurang uang jajan, dia dengan 2 temannya, mereka 3 orang itu jualan
jualan boba kayak sekarang yang namanya, jualan minuman yang biji-biji, bubbles tuh. Nah, itu di salah satu minimarket. Jadi dia cerita bahwa setelah waktu berjalan, duanya ini kok jadi malas begitu. Nah, dia akhirnya yang terus melanjutkan selama 1 tahun, akhirnya tutup karena dia pulang kampung. Nah, dari cerita itu, beta juga akhirnya mencoba merefleksi, melihat, oh iya juga ya, ada ya begitu. Kadang-kadang kita jangankan kerja dengan orang, kita punya usaha yang sendiri, yang bersama-sama dengan orang lain pun. Nah, itu sering terjadi macam begitu. Tiba-tiba ada yang sudah mulai kendor. Tiba-tiba ada yang sudah mulai malas. Ya toh? Ya namanya usaha kan tidak mungkin begitu lu usaha langsung tongkat dia punya RPM kan soalnya mungkin ya toh. Dia punya jarum dong langsung begitu soalnya mungkin toh. Kan pasti ada proses. Nah, di situ biasanya mulai terjadi seleksi. Nah, tapi maksudnya beta juga heran kadang-kadang ada orang yang tidak sedikit juga dia kasih keluar sumber daya yang tidak kecil. Ya sumber daya itu bisa uang, ya bisa tenaga, ya bisa pemikiran begitu. Tapi begitu sudah mulai jalan, ketemu tantangan. Tantangan ini bisa macam-macam, bisa datang dari diri sendiri, bisa macam dari luar. Dari luar misalnya ada yang beli dia punya barang kah, ada yang pakai dia punya jasa kah. Terus dari dalam diri ya mungkin malas atau merasa sudah cukup begitu. Itu macam-macam. Atau merasa terlalu sudah cepat puas, sebelum apa-apa pukul dada dan segala macam. Nah, akhirnya katakanlah mereka contoh seperti yang Regan tadi itu, dia dan dia pun 2 orang kawannya, 2 orang 3 orang itu tuh. Nah, 2 orangnya jadi malas, jadi sudah pernah jualan. Harusnya buka jam 9 pagi itu jualan minuman, dia sudah buka karena alasannya mereka malas dan segala macam. Nah, sementara si Regan ini tetap buka gitu. Jadi memang itu juga. Jadi contoh yang kedua ini adalah ketika kita bikin usaha bersama-sama, kadang-kadang kita sering panas-panas tai ayam. Panas-panas tai ayam itu hanya di awal saja. Jadi pokoknya rasa bahwa masa ketong bikin sama-sama, ketong mulai, ini ketong fight sudah. Nah, akhirnya entah kenapa tantangan dari luar dan dari dalam diri ada yang terseleksi dan akhirnya mundur. Nah, itu kan kasihan juga ya, maksudnya beta sudah mengerti dengan orang-orang yang seperti begitu, padahal dia punya waktu, dia punya tenaga, dia punya biaya uang, dia sudah investasi juga sudah banyak begitu. Ya, tetapi ya begitu, itu ada di sekitar kita. Nah, seperti beta bilang tadi, tantangan tuh bukan hanya datang dari luar, dari dalam. Ketika kita berusaha bersama-sama, kadang-kadang cepat puas itu juga bisa bikin menjadi senjata makan tuan begitu. Ambisi toh, orang sudah mulai kenal ketong nih, orang sudah mulai kenal beta nih, karena usaha sama-sama. Nah, kadang-kadang ketong suka lupa diri kalau kita punya usaha ini, kita mulai bersama-sama. Ya, masing-masing kan orang dengan latar belakangnya masing-masing. Ada yang mungkin sudah punya network, ada yang mungkin belum punya network, ada yang punya kemampuan ini, ada yang kemampuan itu, ada yang punya kemampuan finansial, ada yang non-finansial gitu. Nah, itu digabung. Nah, tetapi ketika orang sudah mulai kenal mereka secara kelompok, nah lantas ada individu-individu yang mulai manuver sendiri mau merasa bikin kayak gitu. Cuman ya banyak sih contoh-contoh yang seperti itu dan terseleksi secara alam bahwa ya begitulah. Beta yakin Anda yang dengar Joni mungkin ada telinga panas nih, mungkin. Tapi beta sudah tahu, tapi ya semoga sudah terjadi di Anda toh. Beta mau kasih tahu bahwa ada situasi seperti itu, bisa saja terjadi kepada orang dekat Anda, bisa terjadi kepada teman Anda, orang rekan bisnis Anda, atau siapa saja, atau mungkin itu terjadi kepada Anda. Nah, maksud saya jika Anda sebagai karyawan, jika kita sebagai karyawan, ya perlulah kita belajar. Kita perlu belajar berproses, itu kita perlu berproses. Tidak ada yang semua serba instan, tidak ada. Anda jangan membandingkan suksesnya orang dengan
langkah pertama yang Anda mau lakukan. Jangan tiba-tiba merasa, oke, ini ada kesempatan, beta mau ambil. Begitu sudah ambil ini langkah, maunya langsung direktur, maunya langsung jadi pemilik, ya kan? Ternyata tidak. Direktur bahkan pemilik perusahaan pun malah mungkin bangun lebih pagi dari Anda, mungkin tidur lebih larut dari Anda. Cuman bedanya dia dengan Anda adalah dia lebih fokus kepada itu ya, kepada bisnisnya. Nah, sekarang memang kembali ke kita gitu. Kita mau belajar atau tidak, kita mau berproses atau tidak. Terus ketika kita tikam lutut tadi, kita mau dapat ini pekerjaan, ketika kita sudah dikasih kesempatan, Tuhan sudah bilang, oke, saya kasih pekerjaan di ini misalnya, di perusahaan ini. Oke, kan kita tidak tahu. Mungkin itu adalah jawaban dari kau punya doa. Begitu sudah dikasih doa, sudah dikasih jawaban atas doa, dikasih pekerjaan, mulai lupa diri, mulai lupa dan segala macam. Jadi ya itu, harus juga merasa memiliki bahwa, oh ini bagian dari beta mau berproses, ini bagian dari beta juga mau belajar. Ya, jadi beta omong itu supaya ketong jangan sampai lupa dengan apa yang ketong sudah mulai. Ketong sudah mulai dengan doa, masuk orang punya kantor baik-baik, ditegur, ya coba didengar, dilihat kembali, direfleksi untuk diperbaiki. Juga dengan ketika kita mau bikin usaha begitu ya, atau juga mungkin ketika bikin usaha sendiri pun juga begitu. Jadi tidak membawa karena kita berdua, bertiga, berempat, berlima bikin usaha sama-sama, tantangannya ada di situ. Kadang-kadang kita juga ketika kita bikin berusaha sendiri pun juga itu juga menjadi tantangan. Masing-masing punya tantangan. Sebagai karyawan punya tantangan, bikin usaha bersama juga ada tantangan, bikin usaha sendiri juga ada tantangan masing-masing. Nah, beta sering melihat orang yang dia usaha ini nih, misalnya usaha makanan. Dia punya uang, dia punya sumber daya. Pokoknya dia bisalah bikin sebuah warung makan. Jalan beberapa bulan, kok tiba-tiba dia stop, dia ganti bisnis yang lain. Terus beberapa bulan, dia ganti bisnis yang lain. Nah, itu beta sering melihat yang seperti itu juga. Ada orang yang sebentar-sebentar ini, sebentar-sebentar ini. Gitu. Ya, agak berbeda ketika kalau kita bekerja sama orang ya. Kalau kita merasa tidak cocok di pekerjaan ini, ya keluar, pindah, cari tempat lain. Nah, ketika kita mau bikin bisnis, itu kita benar-benar mesti perhatikan bahwa investasi, waktu, tenaga yang kita sudah bangun untuk sebuah usaha yang kita bangun untuk diri kita sendiri, itu kan juga ada biayanya. Itu ada biayanya. Jadi jangan sampai bulan ini kita ganti, bulan ini kita ganti, ya kasihan ya, kecuali kalau keluarga Anda adalah keluarga yang tajir melintir, bikin usaha hanya untuk sosial. ya sayang saja, disayangkan. Tapi ya beta sering menemukan hal-hal seperti itu, dan menurut beta, saran beta adalah perlu dipertimbangkan baik-baik secara masak sebelum kita benar-benar mau mulai, atau ketika kita sudah mulai, pertimbangkan masak-masak sebelum kita berhenti. Ya, karena ketika kita berhenti, kita tutup, kita punya bisnis yang melibatkan banyak orang, misalnya kita punya karyawan, nah itu kan juga berpengaruh kepada rezekinya dia. Akhirnya kita tutup gara-gara kita tidak punya pertimbangan yang matang. Beta pikir itu saja video beta kali ini, di sela-sela beta punya kesibukan dan sudah lama tidak bikin konten. Semoga video ini bisa bermanfaat buat Anda. Oke, itu saja. Tetap sehat dimanapun merasa. Beta Paparaf, dadah.